Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Selamat malam semuanya. Hari ini gue Reti si rambut abu pengen ngomongin soal COVID-19 atau Corona. Berhubung bosen di rumah dari kemarin, gak ada aktivitas di rumah aja. Ya begitu aja. Gue malam ini sih kayak pengen lebih curhat kali ya, lebih kayak apa yang gue rasain saat sekarang ini. COVID-19 atau virus corona menurut gue sih virus yang penyebarannya tuh cepet gitu kan, dan dia bisa melalui orang sekitar dari yang lewat udara atau yang menempel gitu. Jadi kayak misalnya, ya benar sih, orang yang terjangkit misalnya sudah flu, mungkin dia buang, atau ya kan kadang-kadang suka ada meper di baju atau apa, terus atau buang sampahnya nggak bener atau gimana gitu kan. Terus dari batuk yang tiba-tiba kalau kita jarak dekat tiba-tiba muncrat lah, kadang-kadang kita tanpa sadar gitu kan, ya bercanda-bercandaan yang ternyata ini orang terinfeksi. Aduh, amit-amit ya. Yang gue lihat sekarang sih ya, buat COVID-19 untuk di DKI Jakarta kayaknya penanganannya lebih cepat ya, lebih sigap, lebih tanggap. Karena gubernur kita Pak Anies tuh lebih peka gitu kan, dari sebelumnya diumumin untuk lockdown. Untuk lockdown dia sudah menginformasikan gitu kan, yang akhirnya pemerintah pusat mengakui untuk segera melakukan lockdown secara massal, ya kan. Buat pemerintah pusat sih kayaknya agak, mungkin kalau yang gue lihat itu agak meremehkan ya, atau menggampangkan. Gue masih inget banget ada kutipan yang dibilang sama presiden kita ya, dia bilang bahwa Indonesia itu orangnya kuat-kuat dan tidak mungkin terjangkit corona, atau corona tidak bakal masuk di Indonesia. Waduh, amit-amit sih ya kalau bisa sampai kayak gitu ya. Gue sih itu sih gue baca di ada artikel gitu kan, bahwa yang menyatakan bahwa corona tidak bakal masuk di Indonesia gitu kan, karena kita rajin jamu atau segala macem atau apalah. Gue sih nggak mau ngerasa sombong atau gimana ya. Buktinya negara yang lebih maju dari kita aja terjangkitnya lebih banyak gitu loh. Kayak Itali gitu kan, negara yang jelas Eropa yang lebih semuanya lebih, ya kalau bisa dibilang fasilitasnya lebih oke dari kita gitu kan, hampir merata di setiap wilayahnya gitu kan, sosial ekonominya dan segala macamnya gitu loh. Nah, itu sih ternyata penyebarannya lebih cepat gitu loh, ya kan. Kayak di Cina sendiri yang biangnya dari awal mulai virus ini akhirnya bisa benar-benar mematikan kota Wuhan gitu kan, dengan banyak korban yang terjangkit gitu loh. Terus antisipasinya untuk saat ini sih mungkin kita lebih kayak jaga diri ya, jaga kesehatan, jaga kebersihan, berjemur pagi gitu kan, untuk mengeluarkan detox kayak ya imun yang ada di tubuh kita gitu loh, secara alami gitu kan, mengeluarkan vitamin D di kulit gitu kan, untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di kulit kita gitu, dengan keringat segala macam dari matahari. Intinya sih memang bener ya, balik lagi ke back to basic gitu, bahwa semuanya itu terjadi secara alami, secara natural untuk penyembuhan diri kita, yaitu dengan olahraga, terus menjaga kebersihan, pemaparan kena sinar matahari gitu loh, menggunakan pola hidup sehat dan jam yang sebenarnya gitu kan, bangun pagi, tidur cukup, aktivitas yang sesuai gitu loh.
Mungkin itu sih ya. Terus gue agak kesel tuh ya sama orang-orang kalau udah yang nimbun barang gitu loh. Otaknya di mana gitu loh. Dia kata banyak yang bilang pada parno ketakutan sendiri beli nyetok banyak-banyak atau segala macem gitu kan sampai nimbun beberapa dus atau beberapa lusin apalah kayak atau beberapa liter hand sanitizer terus mulai makanan telur gula minyak ya semuanya gitu loh bahkan si Indomie mie instan itu ada yang sampai nyetok sampai berdus-dus gitu kan karena ketakutan beras lah yang akhirnya menimbulkan kenaikan harga. Kenaikan harga itu kan kasihan gitu loh untuk yang kurang mampu aja naik 500 atau 1000 tuh buat mereka tuh lumayan ngaruh gitu loh, lumayan banget ngaruhnya dan kasihan gitu loh. Jadi bijaklah kita gitu loh untuk tidak menimbun atau menyetok yang berlebihan gitu kan. Gue sendiri kalau dibilang nyetok juga enggak juga. Gue menyetok untuk kadar yang memang sewajarnya. Jadi misalnya gue nyetok tolak angin di rumah 1 dus. Ya udah, gue prepare 1 dus, kalau udah mau habis baru gue beli lagi. Gue enggak nyetok berlebihan ataupun apa. Alhamdulillah sih enggak ya, nyokap gue, bokap gue juga masih biasa-biasa aja gitu loh. Ya kita serumah tetap jaga kondisi diri kita aja gitu loh. Nyokap gue makin sering bikin hampir tiap hari bikin ramuan sih bangsanya rempah-rempah itu jahe, maksudnya jahe kunyit sereh semua segala macem lah apa itu gitu kan. Tiap hari masih itu sampai gue pun kalau lagi ada kerjaan gue untuk ngumpul untuk sama tim tim gue gitu kan teman-teman gue yang gue ada kerjaan ini gue pasti kalau keluar selalu prepare 2 tumbler berisikan si rempah-rempah ini, 1 tumbler berisikan air putih. Jadi gue kalau keluar gue selalu sedia 3 tumbler ditambah hand sanitizer. Gue sih agak parno untuk lama-lama gue tuh agak ngerasa parno untuk ini ya kayak jadi was-was sendiri gitu loh jadi parno gitu kan ngedengar berita informasi dari media TV, dari sosial media, Facebook, Instagram, Twitter ya atau apalah gitu kan tentang si COVID-19 ini gitu kan, corona ini segala macam. Belum lagi berita simpang siur dari pemerintah kita yang menyatakan bahwa ada obatnya, ternyata obatnya bukanlah. Terus kita bakal beli obatnya, ternyata obatnya belum belum bahwa itu confirm bahwa itu benar atau enggak. Maksud yang gue baca di media sosial sebegitu ya maksud gue cobalah kita untuk bijak gitu loh maksudnya memberikan informasi yang sejelasnya jangan membuat panik warga gitu kan masyarakat gitu kan amankanlah dulu masyarakat gitu kan berikan semua fasilitas kesehatan yang bagus penanggulangan secara baik gimana caranya gitu kan termasuk alat-alat medis ADP untuk para dokter, untuk kesigapan mereka, jadi kita bisa ada saling membantu gitu kan. Untuk lockdown ini sih gue sebenarnya setuju sih. Anggap aja kayak kita benar-benar cuti massal gitu kan untuk beneran ya udah kita rehat gitu kan. Kita rehat sejenak untuk yang lebih baik ke depannya. Sih paling itu ya keluh kesah gue sama gue jadi kayak ya dengan ada beritanya itu berita simpang siur tadi itu jadi kayak tadi gue bilang parno dalam arti kata gini kayak gue eh, ngetap di tol gitu kan gerbang tol gue udah parno kartu yang gue tap itu pasti gue langsung selesai tek gue langsung ngambil hand sanitizer gue pakai termasuk ke tangan termasuk juga gue olesin di kartunya nggak tahu jadi kayak suges gitu dikit-dikit oh iya karena dia nempel bisa nempel di besi dengan jangka waktu berapa jam atau sekian hari gitu kan atau apalah belum lagi di kertas belum lagi di plastik atau apa ya memang itu untuk menanggulah untuk pencegahan secara awal sih ya cuman jadinya kayak was-was untuk diri sendiri gitu loh sampai kayak jaga jarak sama orang gitu kan self distancing gitu kan itu beneran untuk
testing untuk menjaga jarak memang ada baiknya sih, untuk kayak misal udara yang dikeluarkan sama seorang jika memang terjangkit itu kan bisa menularkan. Dengan adanya jarak itu sih lebih bagus ya untuk beberapa. Terus untuk tidak di kondisi ramai-ramai kita menjauhi tempat-tempat kayak gitu. Gue juga sebenarnya bosen gitu loh, jadi hawanya tuh karena begini kayak kok jadi kayak bosen gitu ya, jadi kayak apa ya, jadi kayak suntuk aja gitu loh, kayak atau gimana gitu ya, di rumah udah ya ngapa-ngapain. Atau belakangan ini gue sampai nyuci tiap hari gitu kan, tapi ya udah gitu, saking gue gue mau apa gitu kan, segala macem gitu. Kalaupun gue akhirnya misalnya keluar kayak gue nyari makanan atau gue masih sih untuk nyari makanan di luaran gitu loh. Tapi memang untuk tidak di tempat yang bisa untuk kumpul. Nah, berarti kata ya, pasti gue selalu take away gitu. Sekarang ini pasti gitu beli, ya udah oke, gue beli, gue take away gitu. Dan memang kebetulan beberapa tempat di tempat gue yang jualan, yang menyediakan tempat ada meja dan kursinya gitu kan untuk makan atau minum itu, beberapa tempat sudah mereka menghilangkan meja dan kursi. Jadi memang tidak disediakan untuk mereka stay menikmati makanan di situ. Jadi semua take away gitu kan. Kemarin gue sempet ngedenger ada berita tempat gue biasa nongkrong gitu kan untuk makan itu di, istilahnya bahasa kasarnya digerebek dalam arti kata, mungkin bukan digerebek atau gimana, tapi didatangi oleh Satpol PP, diberikan informasi bahwa tidak tidak untuk sementara ini tidak boleh ada meja atau kursi. Mungkin kalaupun ada, jaraknya atau tempatnya, space-nya lebih dikasih jarak, lebih tidak berat, lebih biar tidak terlalu padat atau gimana gitu ya. Beberapa tempat sih sudah dihimbau untuk tidak ada tempat untuk mereka nongkrong, bukan nongkrong dalam arti kata untuk makan rame-rame itu. Lumayan cukup jadinya lumayan cukup sepi, bukan sepi maksudnya, jadi tidak seramai kayak biasanya gitu kan. Biasanya tuh gue kalau Sabtu Minggu ada dekat rumah gue tuh satu jalan tuh isi semua makanan, dari nyari takoyaki, nyari onde-onde, nyari apapun gitu yang kayak bubble-bubblean, boba-bobaan atau chicken-chickenan lah, bangsa kerang atau apa, jajan-jajanan. Itu kemarin gue lewat gak macet, biasanya pasti selalu macet, selalu rame. Macet di mata kita rame, banyak orang tuh. Memang kebetulan di jalanan itu memang hanya beberapa yang memang ada kiosnya atau tokonya mereka buka, baru menyediakan ada tempat makannya. Sisanya mereka gerobak gitu loh, makanan gerobak segala macam. Jadi memang itu yang bikin macet adalah pakai motor orang beli, ya udah mereka terpesen, jadi kan space makan ke jalannya semakin banyak ya. Jadi dari situ sih. Tapi kemarin gue lewat cukup lumayan lancar gitu loh. Tapi masih banyak juga orang yang beli makanan, tapi memang nggak seramai kayak biasanya gitu sih. Ya gue harap sih dari pemerintah ya, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah bisa sama-sama lah gitu loh, sinkronnya bisa sama-sama untuk segera menuntaskan wabah ini gitu loh. Kasihan juga yang di daerah-daerah lainnya gitu loh, kalau dari pemerintah pusatnya gitu loh nggak langsung aware, nggak langsung sigap, nggak langsung cepet tanggap gitu loh untuk menyediakan kayak ya ADP buat para dokter, untuk peralatan semua di rumah sakit gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi untuk agar penanggulangannya tuh secara cepat gitu loh. Kasihan yang di daerah-daerah yang wilayahnya mungkin tidak memenuhi syarat gitu. Maksudnya bukan tidak memenuhi, yang wilayahnya sulit terjangkau gitu loh. Kayak di daerah-daerah kayak misalnya
gimana ya. Indonesia Timur kita tahu sendiri gimana kondisinya. Ya semoga aja, berharap sih corona atau covid ini nggak nyampe ke sana gitu ya. Semoga warga di sana juga sehat walafiat. Di kita yang di daerah kota, yang di daerah-daerah pusat-pusat kota yang ramai, di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Flores, semua wilayah Indonesia, semoga Allah berkati, semoga Allah rahmati, semoga Allah jaga, semoga Allah memberikan perlindungan untuk Indonesia ini ya, dan terutama untuk pemimpin-pemimpinnya untuk segera lebih sigap dan tanggap, gitu aja sih. Celoteh gue sih malam ini, mungkin curhatan gue itu aja sih ya buat hari ini. Ya mungkin besok kita cari bahan ya, coba kita tanya ada temen gue, temen soib gue, biasa gue kalau di rumah tuh kalau misalnya Cong gue lapar malam gitu kan, Cong keluar yuk ini, ada, nanti kita ngobrol bareng ya. Coba kita tanya tentang masalah ini, yang apa yang dia rasain saat covid ini terjadi ya. Oke, see you next. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reti si rambut abu. Bye.